Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana menghadirkan ataupun niat yang benar ketika saat kita akan memasuki jenjang pernikahan. Kadang kita menikah di saat ini karena memang usia sudah cukup dan juga semua teman seangkatan sudah menikah semua. Apakah terkait hal ini niatnya benar, Pak Ustadz? Karena juga sudah cukup umur, atau bagaimana niat nikah yang benar dalam Islam? Minta pencerahannya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Agar pernikahan kita menjadi benar, maka jangan melihat teman, oh fulan sudah menikah, fulana sudah menikah, yang lain sudah punya anak, yang lain sudah. Jangan. Ini akan terombang-ambing dan akhirnya akan menyesal. Jangan seperti itu. Nanti akibatnya yang penting saya menikah agar tidak mendapatkan celaan atau bulian dari teman-teman yang lain. Kamu usia segini masih juga belum nikah. Nah, sabar, udah biarkan. Mau nggak sama teman saya? Nah, tawarkan. Kalau kita terbawa arus, mereka akhirnya asal menerima pasangan. Dan menjadi keburukan di rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga yang berjalan hanya beberapa saat saja, ya? Bukan untuk itu menikah. Maka pastikan bahwa kita ingin menikah. Kenapa ingin menikah? Karena ini adalah sunnah Nabi SAW. Apapun yang terjadi, saya tetap ingin menikah. Walau mohon maaf, bukan berarti merendahkan. Kondisi fisik kita kurang sempurna. Tapi keinginan menikah tetap ada. Dapat jodoh, dapat pasangan, tidak dapat, itu semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi keinginan menikah tetap ada. Karena inilah sunnah Nabi SAW. Bahkan kalaupun pernah disakiti oleh pasangan-pasangan, mungkin karena mohon maaf, sebelum ini mengikuti arus kehidupan di masyarakat, mengadakan hubungan lawan jenis untuk perkenalan dan sebagainya, menjajaki. Lalu sering disakiti. Walaupun demikian, tetap untuk tidak membuat luntur keinginan untuk menikah. Ya. Karena ini sunnah. Jangan sampai ada kebencian untuk menikah. Karena Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa benci terhadap sunnahku, maka bukan golonganku. Yang pertama. Yang kedua, menikah ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Maka saya menikah karena saya ingin ibadah ini. Yang kedua. Maka dipersiapkanlah agar ibadah yang wujudnya pernikahan ini berjalan dengan baik. Bukan hanya saat akad nikahnya, tapi juga setelahnya. Maka mengikuti petunjuk Nabi SAW. Apabila laki-laki memilih pasangan yang memiliki agama seperti petunjuk beliau, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kecantikan, bukan karena keturunan, dan sebagainya. Apabila perempuan, maka melihat calonnya ini yang beragama dan berakhlak. Ya, beragama dan berakhlak. Dan beberapa di antara yang saya kenal, ada seorang wanita, jadi dijodohkan oleh keluarganya dengan pasangan-pasangan yang secara duniawi bagaimana? Ya, tidak akan kekurangan. Wah. Namun
perempuan ini, dia lihat agamanya, dia lihat akhlaknya. Ternyata mendapati tidak seperti yang dia dapatkan dalam apa yang dia pelajari dalam agama Allah Azza wa Jalla ini. Lalu tiba-tiba datang orang yang melamar dia, diperkenalkan, ya, lihat teman-temannya, dia bertanya kepada teman-teman tersebut dan mengenalnya dengan betul sesuai dengan apa yang mereka kenal dari agamanya, dari akhlaknya. Maka mantap dia menerimanya. Seperti kebiasaan yang ada di lingkungan kita apabila ada yang melamar, gitu kan, dikunjungi keluarganya. Ternyata mereka mendapati bahwa anak ini yang diterima oleh anaknya dari sisi dunia sangat jauh dibandingkan dengan yang lain yang pernah datang. Sangat jauh. Bahkan tidak tergambarkan akan kebahagiaan, akan dunianya. Tidak tergambarkan sama sekali. Sampai begitu sedihnya dan begitu kecewanya disampaikan kepada anaknya. Sudah berkunjung ke rumahnya, begini, masih mantap mau menikah dengan dia. Tidak takut kekurangan, tidak takut kesulitan hidupnya, tidak takut sengsara. Subhanallah, apa jawabannya? Mantap. Maka terjadilah pernikahan. Dan demikianlah namanya awal pernikahan, mesti ada kehidupan yang susah, adaptasi dan sebagainya. Karena belum dikenal, ya kan? Belum lagi sisi dunianya. Namun subhanallah, petunjuk Nabi SAW tidak keliru yang diikuti oleh perempuan ini. Ya, memang di awal pernikahannya dia mendapatkan kesulitan sebagainya, halangan-halangan. Namun agama yang ada pada orang tersebut dan kemuliaan akhlaknya ini mencairkan hubungan antara pribadinya dengan keluarganya. Dia tidak tanggung untuk bergaul dengan keluarga perempuan ini, istrinya ini dengan pergaulan yang akhirnya disukai. Artinya hilanglah penilaian kalau kebahagiaan itu ada pada dunia. Ada pada dunia, hilang. Dan subhanallah, janji Allah dan Rasulnya tidak akan melesat, tidak akan meleset. Allah berikan kecukupan. Demikian. Maka dilihat agamanya, dilihat akhlaknya. Karena ibadah. Kemudian setelah itu, tadi yang pertama melaksanakan sunnah, yang kedua karena ibadah, yang ketiga meniti jalan-jalan kebahagiaan. Yang namanya bahagia itu bukan apa yang saya ingin saya dapat, saya bahagia, bukan. Itu duniawi. Ini rumah tangga ini dua tabiat berbeda bertemu. Tabiat laki-laki dan perempuan berbeda. Ini poin pertama. Tabiat keluarga berbeda. Poin yang kedua. Tabiat daerah berbeda. Poin yang ketiga. Nah, Mas Fajar mengalami, Mas, ya? Iya. Ya, beda-beda daerah, ya? Betul. Iya, ini tiga. Belum lagi perbedaan dari sisi pendidikan. Tabiatnya berbeda. Dari sisi ekonomi berbeda. Berapa unsur ini perbedaan? Itu akan menimbulkan konflik. Maka kebahagiaan itu diawali dengan bagaimana bisa memadukan dua jiwa yang berbeda ini. Maka harus melalui tahapan. Tahapan ini dilalui sampai pada unsur awal kebahagiaan yang disebutkan surat Ar-Rum, litaskunu ilaiha. Engkau laki-laki merasa nyaman bersamanya. Pulang ke rumah itu nyaman. Kalau suami nyaman, istri juga nyaman. Nah, bagaimana nyaman itu? Merasa pengen selalu dekat, ngobrol, bercanda, saling berbagi, saling melayani, saling melindungi. Sudah nyaman.
Tidak ada kata tersinggung sebagainya. Mungkin wanita ini akhirnya paham, suami saya memang begitu, kalau ngomong itu sukanya canda. Awalnya sakit hati, sudah kenal, ya tidak sakit hati, memang suami saya begitu. Nah, dimengerti, difahami. Oleh karenanya untuk mencapai litaskunu ilaiha tadi ada tahapan-tahapan. Yang pertama, ta'aruf dulu. Apa ta'aruf? Saling kenal. Nah, ta'arufnya bukan sebelum nikah, setelah menikah. Kan tadi pada 5 perbedaan tadi ya. Perbedaan tabiat laki perempuan, perbedaan tabiat keluarga, perbedaan ta'aruf. Oh, suami saya itu dari keluarga ini, daerah ini, pendidikannya begini, ekonominya begini, pekerjaannya begini. Ta'aruf. Suaminya, istri saya itu ternyata anak manja, ternyata. Masing-masing sudah ta'aruf. Punya apa itu? Punya bekal untuk bergaul, bermuamalah. Ta'aruf. Sudah mengenal? Yang kedua, tafahum. Saling memahami. Hari pertama, pekan pertama, bulan pertama, mulai tuh kelihatan apa? Tabiat-tabiat buruknya ya. Waduh, suami saya kalau tidur ngorok. Waduh, istri saya kalau buang angin sembarangan. Sudah. Itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, tafahum, saling faham. Ini tabiat suami saya, ini tabiat istri saya. Faham. Dibiarkan yang buruknya? Tidak. Yang ketiga ada tanasuh, saling memberi nasihat. Dek, adek suka makan apa sih? Suami ke istrinya. Emangnya kenapa, Mas? Ya nggak apa-apa sih. Kalau ngomong takut tersinggung. Ngomong aja, nggak akan tersinggung. Sudah terbuka kan? Rasa nyaman. Milih bahasa nggak ketemu. Ayo ngomong aja, nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Kenapa sih kalau buang angin sembarangan? Ya kan. Oh iya ya. Waduh, saya nggak sadar. Kan terbuka itu. Udah, nanti saya kalau mau buang angin cari lokasi. Tanasuh. Ya. Suaminya masih makan, minum tangan kanan, tangan kiri. Istrinya negur, Mas, emangnya enak ya makan minum pakai tangan kiri? Loh, emang kenapa? Belum tahu hadis Nabi SAW? Belum, coba. Ini loh. Oh, nggak boleh ya? Indah hidupnya ya kan? Saling berbagi, tanasuh. Saling berikan nasihat. Kemudian yang keempat, ta'awun. Saling bantu. Oleh karena sangat dianjurkan suami istri baru nikah itu tinggal berpisah dengan orang tuanya. Walaupun ngontrak. Untuk bisa membentuk ini, rumah tangga ini. Oh, suami istrinya sibuk, masak, nyapu, belum lagi kalau punya anak kecil. Suaminya tidak usah diminta juga. Datang, Dek, lantai sapu belum ya? Belum, Mas. Oh iya, ada. Mas yang sapu. Dipel. Senang gak istrinya? Senang, terbantu. Itu jemuran udah cuci, udah dibilas, udah dijemur. Tahun saling bantu. Istrinya mendapat gaji suaminya pas-pasan. Anak masih kecil, tidak masalah. Nanti kalau sudah besar butuh biaya sekolah dan sebagainya. Minta izin, Mas, gimana kalau saya bikin sesuatu untuk nambah penghasilan? Senang. Nah, itu ta'awun namanya. Ta'awun. Tidak lagi hitung-hitungan. Mas, bayar, Mas. Kemarin pakai uang saya segini. Tidak ada. Kalau suaminya kurang, dibantu. Sebagai sedekah dari dia. Ya. Begitu. Yang kelima, tarahum. Saling merahmati. Di antara bentuk rahmat itu ada saling mendoakan. Suami dibikinkan sarapan, bilang jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Suami ngasih uang
belanja jazakallah khairan wa barakallahu fiik, saling doakan, saling merahmati. Maka ingat, lihat urutan ayat, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, agar kalian merasa nyaman, kemudian Allah berikan rasa cinta dan kalian dan dilimpahkan rahmat pada kalian. Begitulah tahapannya yang harus kita tempuh. Barakallahu fikum.